Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan isi buku yang berjudul Perkembangan Teknologi Komunikasi. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Ya, yang pertama itu sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Secara sederhana, teknologi atau biasa disebut dengan alat bantu bisa ditelusuri saat manusia menggunakan media sebagai alat komunikasi. Zaman dulu itu berkomunikasi menggunakan tulisan yang saat ini tuh ada di gua, kemudian ada simbol-simbol benda, kemudian ada sekedar gambaran di tanah liat. Nah, tak lain bentuk dari teknologi komunikasi pada saat itu. Karena kapasitas otak manusia waktu itu masih terbatas. Mereka menggunakan jeritan, siulan, erangan, desahan. Nah, itu tuh sebagai alat bantu mereka dalam berkomunikasi. Ini tentu tetap bisa disebut dengan teknologi komunikasi jika kita memahami teknologi itu sebagai alat bantu. Nah, bukankah sebagaimana yang dikatakan oleh Everett M. Roger pada 1986 bahwasanya teknologi itu meliputi software dan hardware. Bisa jadi alat bantu di luar itu disebut hardware. Perkembangannya itu ya teman-teman. Sementara perangkat lunak yang saat ini kita pakai atau yang melekat pada manusia itu disebut dengan software. Ya, lanjut kepada materi berikutnya. Dan selanjutnya yaitu materi tentang teknologi dan dampak negatifnya. Teknologi dibuat tentu saja untuk mempermudah aktivitas manusia. Namun demikian, teknologi juga mempunyai efek negatifnya. Dengan dampak negatif, membuat manusia harus berpikir sedemikian rupa bagaimana cara untuk mengatasinya. Misalnya saja, munculnya dampak radiasi teknologi telepon genggam pada otak manusia. Kemampuan manusia dengan didukung teknologi yang dibuatnya akan berpikir ulang bagaimana mengatasi dampak itu. Tak terkecuali munculnya virus-virus lain yang diakibatkan oleh teknologi. Jadi intinya adalah dengan teknologi ciptaannya memaksa manusia untuk berpikir bagaimana mengatasi dampak yang ditimbulkannya. Selanjutnya tentang teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Kedua istilah ini seringkali bercampur aduk. Nah, padahal kedua istilah ini memiliki perbedaan makna. Nah, tetapi kita tidak perlu membedakan secara membabi buta gitu tentang kedua makna ini, karena kedua makna ini saling berkaitan erat. Kedua istilah ini saling berkaitan erat. Sebagaimana dikatakan oleh Everett M. Roger pada tahun 1986, teknologi komunikasi berarti peralatan perangkat keras, struktur-struktur organisasional, dan nilai sosial dengan mana individu-individu mengumpulkan, mengelola, dan saling bertukar informasi dengan individu yang lainnya. Sementara itu, teknologi informasi berarti semua hal yang mencakup sistem-sistem komunikasi seperti satelit siaran langsung, kabel interaktif dua arah, penyiaran bertenaga rendah, komputer, dan televisi. Nah, definisi teknologi informasi juga merujuk pada teknologi modern seperti smartphone, telekonferensi, video call, dan bentuk alat komunikasi lainnya. Teknologi komunikasi itu memiliki dua cakupan arti lebih luas, yakni mencakup perangkat keras yaitu hardware dan perangkat lunak yaitu software. Sementara itu, teknologi informasi mencakup makna yang lebih sempit, yaitu perangkat kerasnya saja. Perangkat keras meliputi bahan material yang biasanya dapat digerakkan secara fisik, seperti televisi, satelit, surat, stasiun pemancar, koran, radio, dan lain sebagainya. Sementara itu, perangkat lunak bisa diartikan sebuah sistem, kebijakan, hukum, norma, peranata yang mempunyai aturan tertentu. Oke, maksud dari teknologi komunikasi gelombang ketiga ialah jika kita memakai pendapat Alvin Toffler, maka bahasan dari bagian ini khusus berkaitan dengan perkembangan pada gelombang ketiga. Sebagai bagian dari gelombang ketiga, fokus utamanya hanya mencakup era media cetak, elektronik, dan digital. Yang pertama ada era cetak, contohnya itu koran, majalah, dan buku. Kemudian ada elektronik, contohnya itu ada telepon film, rekaman audio, radio, televisi, televisi kabel, video rumahan, dan satelit pemancar langsung, dan pesaing TV kabel lain. Kemudian ada era digital, contohnya komputer dan internet. Baik, selanjutnya ada revolusi teknologi. Dari John Naisbitt menyebut perubahan dalam bidang teknologi komunikasi dan revolusi telekomunikasi. Jadi, istilah revolusi telekomunikasi sebagaimana yang dikatakan oleh Naisbitt tentu sebangun dengan revolusi teknologi. Sebagaimana diketahui, telekomunikasi itu adalah produk teknologi. Jadi, kita membicarakan revolusi telekomunikasi juga sekaligus membahas revolusi teknologi komunikasinya. Adapun bagian dari revolusi teknologi yang dikatakan oleh John Naisbitt pada tahun 1994 sebagai berikut. Yang pertama, ada pembaruan teknologi. Yang kedua, ada aliansi strategis. Yang ketiga, ada pembentukan jaringan. Dan yang terakhir, yang ketiga ada pembentukan jaringan global. Dan yang terakhir, komputer pribadi untuk semua orang.
Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai revolusi media. Revolusi komunikasi yang sangat terasa dan menjadi perkembangan akhir adalah ditemukannya sebuah internet. Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi, mulai dari statis hingga dinamis dan interaktif. Digitalisasi teknologi ini kemudian bergabung antara teknologi audio, visual, komputer, dan jaringan internet yang terhubungkan dengan satelit. Salah satu ciri penting dari internet adalah tukar-menukar data yang bisa dilakukan secara cepat, massal, dan tak terbatas di wilayah geografis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Sophia Nirmala. Nah, di slide ini tuh menjelaskan bahwa teknologi komunikasi membawa nilai-nilai baru yang mungkin berbeda dengan nilai-nilai yang sudah ada di dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan keraguan dan benturan nilai. Arti dari teknologi komunikasi sendiri adalah alat dan sistem yang memungkinkan orang untuk saling berkomunikasi. Contohnya yaitu telepon, internet, dan media sosial. Sedangkan adopsi adalah proses penerimaan dan penggunaan teknologi baru oleh masyarakat. Proses adopsi biasanya terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengetahuan. Orang-orang mempelajari tentang teknologi baru dan bagaimana cara kerjanya. Yang kedua yaitu persuasi. Orang-orang mempertimbangkan apakah mereka ingin menggunakan teknologi baru tersebut atau tidak. Dan selanjutnya itu pengambilan keputusan. Orang-orang memutuskan apakah mereka akan menggunakan teknologi tersebut atau sebaliknya. Kemudian implementasi. Orang-orang mulai menggunakan teknologi baru. Selanjutnya ada konfirmasi. Orang-orang mengevaluasi apakah mereka senang dengan teknologi baru tersebut ataupun sebaliknya juga. Mungkin dari saya itu saja. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari teknologi komunikasi. Dari buku yang kami ketik, kata dampak itu sebagai suatu perbuatan baik positif maupun negatif. Ada 3 kata, yaitu dampak, konsekuensi, dan implikasi. Dari 3 kata ini memiliki arti yang hampir sama, yakni akibat sebuah aktivitas tertentu dari benda maupun manusia. Sebagai hasil benda yang baru, teknologi tentu saja mempunyai dampak positif maupun negatif. Namun, kehadiran teknologi itu jelas tidak bisa dihalangi sedemikian rupa. Ibaratnya air yang mengalir menelusuri setiap daratan yang lebih rendah. Kehadirannya agak sulit dibendung. Untuk kehadiran teknologi komunikasi yang bisa memunculkan dilema bagi manusia dan lingkungannya. Oke, di bab selanjutnya itu ada implementasi teknologi komunikasi. Nah, di mana teknologi komunikasi itu merupakan sebuah proses gitu ya, proses inovasi tentunya. Nah, maka implementasinya itu membutuhkan sebuah proses, pastilah di dalam sebuah perkembangan itu terdapat sebuah proses. Nah, karena tidak mungkin ya, itu terjadi secara langsung dan diaplikasikan begitu saja oleh manusia. Nah, lalu berkaitan dengan implementasi teknologi ini, kita bisa menunjukkan pada sebuah model ya, model proses inovasi yang pernah dikenalkan oleh Everett M. Rogers pada tahun 1986. Nah, di dalam communication technology di New Media in Society, antara lain itu terdapat 2 teman-teman, yaitu yang pertama itu ada inisiasi dan yang kedua itu ada implementasi. Nah, di dalam inisiasi ini berarti adalah sebuah usaha untuk mengumpulkan sebuah informasi tentang teknologi komunikasi tentunya. Nah, setelah itu memahaminya itu dengan seksama dan merencanakannya itu untuk mengadopsi. Nah, tahapan ini juga memiliki 2 tingkat ya teman-teman. Yang pertama itu ada agenda setting dan yang kedua itu ada matching. Nah, lalu setelahnya itu ada implementasi. Di dalam implementasi ini berarti penerapan sebuah teknologi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Implementasi juga berarti seluruh kegiatan dan aktivitas yang dilakukan untuk menggunakan teknologi komunikasi yang diharapkan. Sebagai sebuah proses penerapan implementasi mempunyai 3 tahapan ataupun 3 tingkat. Yang pertama itu redefining, yang kedua clarifying, dan yang ketiga itu routinizing. Mungkin akan dilanjutkan bab selanjutnya oleh saudari Ina. Ya, selanjutnya ada masyarakat informasi. Secara sederhana ya teman-teman, masyarakat informasi adalah sebutan bagi masyarakat sebagai hasil dari tahap setelah era industrialisasi atau pasca industrial. Nah, ini tidak berarti masyarakat era industrialisasi tak ada, hanya saja jumlahnya yang semakin berkurang. Masyarakat informasi juga merupakan dampak dari perkembangan masyarakat industri. Nah, berkaitan dengan masyarakat informasi, Everett M. Rogers pada 1986 pernah mendeskripsikannya, yaitu suatu bangsa di mana mayoritas angkatan kerjanya adalah terdiri dari para pekerja dan di mana informasi merupakan elemen yang paling penting. Jadi teman-teman, masyarakat informasi itu mencerminkan suatu perubahan yang tajam dari masyarakat industrial di mana mayoritas tenaga kerja bekerja dalam pekerjaan manufacturing. Nah, seperti perakitan mobil dan industri baja. Kemudian yang merupakan elemen kunci
adalah energi, seperti itu. Lebih lanjut ia mengatakan lagi, kontras dengan itu, para pekerja individu pada masyarakat informasi adalah mereka yang aktivitas utamanya memproduksi, mengolah, atau mendistribusikan informasi, dan juga memproduksi teknologi informasi. Ya, dilanjut oleh pemateri berikutnya. Oke, baik, saya Muhammad Syafi'i akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu masyarakat maya. Nah, pernyataan yang benar adalah masyarakat maya menggunakan model kehidupan sebagaimana yang dilakukan masyarakat nyata. Contohnya seperti membangun interaksi sosial dan kehidupan kelompok, stratifikasi sosial, kebudayaan, peran sosial, kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan, sistem kejahatan, serta kontrol sosial, dan sebagainya. Nah, pernyataan ini menggambarkan bahwa masyarakat maya bisa juga disebut sebagai masyarakat virtual yang terbentuk dan terhubung melalui interaksi di jaringan internet. Ini menunjukkan bahwa masyarakat maya menggunakan model kehidupan yang serupa dengan masyarakat nyata, termasuk membangun interaksi sosial dan kehidupan kelompok, stratifikasi sosial, budaya, norma sosial, kekuasaan, otoritas, kepemimpinan, sistem kejahatan, dan kontrol sosial. Pernyataan ini juga menunjukkan bahwa masyarakat maya adalah masyarakat virtual yang terbentuk dan terhubung melalui jaringan internet, dan bahwa itu menggunakan model kehidupan yang serupa dengan masyarakat nyata. Masyarakat virtual adalah komunitas online, teman-teman. Oke, selanjutnya materi tentang faktor-faktor yang ikut mempengaruhi perkembangan teknologi komunikasi. Nah, faktor itu bisa memakai perspektif payung, sebagaimana pernah dijelaskan oleh Everett N. Bolger dan Sandra J. Walker pada teknologi komunikasi yang kemarin kita bahas, itu bahwa August E. Grant dan Jeffrey H. Meadow pernah mencoba menjelaskan bahwa teknologi komunikasi secara visual berbentuk payung. Lapisan paling bawah terdiri dari faktor teknologi perangkat keras dan lunak. Kemudian lapisan tengahnya faktor pengelolaan infrastruktur yang berkaitan dengan faktor pengelolaan produksi dan distribusi teknologi. Kemudian lapisan paling atas adalah faktor sistem politik, ekonomi, dan media. Karena sebuah payung itu mempunyai pegangan, maka bagian pegangan payungnya adalah pengguna media itu sendiri. Dalam artian bagaimana ia menguasai penguasaan teknologi tersebut. Nah, jika kita berpijak pada pendapat di atas tadi yang tadi baru saja dijelaskan, bahwa akan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebaran teknologi komunikasi, antara lain faktor pendukung, kemudian faktor pembatas, faktor motivasi, dan faktor penghambat. Sekian, terima kasih. Oke, dari kesimpulan buku tentang perkembangan teknologi komunikasi telah mengalami transformasi yang signifikan selama beberapa dekade terakhir, mulai dari penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada abad ke-19 hingga era digital yang kita nikmati saat ini. Teknologi komunikasi terus berkembang dengan pesat. Inovasi seperti internet, telepon seluler, dan media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan mengakses informasi. Komunikasi yang dulunya terbatas pada pertukaran pesan teks atau suara kini mencakup beragam format seperti gambar, video, dan virtual reality. Perkembangan teknologi berkomunikasi juga memberikan dampak besar terhadap bidang lain seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, politik, dan hiburan. Dengan adopsi teknologi yang semakin luas, tantangan baru muncul seperti keamanan data, privasi, dan kesenjangan digital. Oke, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.